Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Nurfadila Ramadhanti, biasa dipanggil Dila, DILA. Saya dari NIM 195221006. Nah, saya berasal dari kelas akuntansi syariah 2A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ijtihad, ittiba dan taklid serta kaitannya dengan pandemi virus corona atau COVID-19 yang terjadi di Indonesia yang melanda seluruh negara di dunia. Nah, selanjutnya saya akan membahas pengertian ijtihad terlebih dahulu. Ijtihad menurut istilah merupakan menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syariat dengan jalan mengeluarkannya dari Al-Quran dan As-Sunnah atau menghabiskan kesanggupan seorang fuqaha untuk menghabiskan zan atau sangkaan dengan menetapkan suatu hukum syara'. Nah, dari semua definisi tentang ijtihad dapat disimpulkan bahwa 1. Pengarahan akal pikiran para fuqaha atau usulin. Yang kedua, berkaitan dengan hukum syar'i yang amaliyah. Dan yang ketiga adalah penggalian kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. Selanjutnya dasar hukum ijtihad. Dasar hukum ijtihad itu ada 4. Yang pertama adalah fardu kifayah, fardu ain, sunnah, dan haram. Selanjutnya saya akan membahas tentang tingkatan dalam ijtihad. Tingkatan dalam ijtihad itu ada 4. Yang pertama ada ijtihad mustaqil atau mutlak, yang merupakan ijtihad yang dilakukan dengan cara menciptakan sendiri kaidah-kaidah istinbatnya. Sedangkan yang kedua adalah ijtihad mustasib atau ghairu al-mustaqil, merupakan ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid yang telah memenuhi syarat sebagai mujtahid mutlak. Selanjutnya adalah ijtihad mazhab atau fatwa, merupakan ijtihad yang dilakukan oleh mujtahid dalam lingkungan mazhab tertentu. Selanjutnya adalah ijtihad tarjih, yang dimana dilakukan dengan cara mentarjih dari beberapa pendapat yang ada. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat dari ijtihad. A. Yang pertama, memenuhi hadis-hadis tentang hukum dan tidak ada keharusan menghafalnya. Namun, mujtahid harus mampu merujuk saat dibutuhkan dan mujtahid harus mengetahui setidaknya 500 hadis tentang hukum. Yang kedua, mengetahui objek ijma mujtahid generasi terdahulu. Yang ketiga, mengetahui tata cara qiyas, syarat-syarat penerapannya. Yang keempat, memiliki cakrawala luas dalam penguasaan bahasa Arab. Dan yang kelima, mengetahui nasikh dan mansukh. Selanjutnya adalah metode ijtihad. Yang pertama, membandingkan persoalan-persoalan yang terjadi dengan ayat-ayat dalam Al-Quran. Apabila tidak ditemukan hukumnya, maka beralih yang kedua dengan membandingkan dengan sunnah mutawirah. Kemudian sunnah ahad. Apabila tidak ditemukan, maka tidak boleh langsung menerapkan qiyas. Akan tetapi, melihat dulu zahir-zahir ayatnya. Apabila tidak ditemukan lagi, maka langsung yang ketiga, yaitu melihat muqasis atau ekspresi hukumnya. Jika tidak ditemukan lagi, maka yang keempat, melakukan penelitian terhadap pendapat para ulama mujtahid terdahulu melalui ijma. Jika tidak ditemukan lagi, maka kita beralih kelima, mujtahid diperbolehkan memasuki medan qiyas dengan sejumlah persyaratan tertentu. Selanjutnya adalah pengertian ittiba dan taklid. Secara bahasa, ittiba itu adalah menelusuri jejak, sedangkan taklid berasal dari kata kalada yakalidu, taklidan artinya meniru, menyerahkan, menghiasi, dan menyimpangkan. Selanjutnya adalah dasar hukum dari ittiba dan taklid. Dasar hukum dan kedudukan ittiba. Bagi orang yang memiliki kesanggupan untuk melakukan penelitian terhadap nas-nas dan mengistinbatkan hukum daripadanya adalah tidak layak untuk mendapatkan pendapat orang lain tanpa mengemukakan hujahnya. Dan yang dasar yang kedua adalah dasar hukum dan kedudukan taklid. Dalam menghukumi taklid, menurut para ulama terdapat 3 macam hukum. Pertama, taklid yang diharamkan. Yang kedua, taklid yang diwajibkan. Dan yang ketiga adalah taklid yang dibolehkan. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari ittiba, yaitu ittiba kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah ittiba kepada selain Allah dan Rasulnya. Selanjutnya adalah syarat-syarat taklid. Yang pertama, syarat bertaklid adalah orang yang diperbolehkan untuk bertaklid adalah orang awam atau orang biasa yang tidak mengetahui cara-cara mencari hukum syariat. Dan yang kedua, syarat-syarat orang yang bertaklid adalah syarat orang yang ditaklidi terbagi menjadi 2 hukum, yaitu hukum akal dan hukum syara'. Selanjutnya adalah pendapat Imam Mazhab tentang taklid. Menurut Imam
Syria, beliau merupakan cikal bakal ulama fikih. Beliau mengharamkan orang mengikuti fatwa jika orang tidak mengetahui dalil dari fatwa itu. Yang kedua adalah Imam Malik bin Anas. Pada 93 sampai 179 Hijriah, beliau melarang seseorang bertaklid kepada seseorang walaupun orang itu adalah orang terpandang atau mempunyai kelebihan. Sebelumnya saya akan mengambil contoh ijtihad para pemerintah dalam menangani virus Corona 19 di Indonesia. Saya akan menjelaskan secara singkat apa itu coronavirus 19 atau COVID-19. Self-Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 atau lebih dikenal dengan coronavirus disease-19 atau disingkat dengan COVID-19 merupakan jenis terbaru dari coronavirus yang menular ke manusia. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di penjuru dunia pun perkembangan COVID-19 ini sangatlah cepat dan pesat. Penyebaran virus corona atau COVID-19 ini bermula terjadi pada akhir tahun 2019, di mana seseorang terjangkit virus corona dari hewan yang diperdagangkan di pasar seafood Yuanan yang terdapat di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Di dalam pasar tersebut terdapat penjualan hewan liar yang masih hidup maupun sudah mati. Nah, berikut adalah cuplikan video dari pasar seafood Yuanan yang terdapat di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Dikutip dari tribunnews.com, hingga 24 Januari 2020 pukul 3 sore, sudah tercatat 875 kasus penularan coronavirus yang terkonfirmasi secara global. 26 kasus diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Kasus pertama ini dilaporkan terjadi pada Desember tahun lalu di Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei, Cina. Diketahui penduduk Wuhan sendiri tercatat lebih dari 11 juta orang. Angka tersebut melebihi populasi di London atau New York. Kini diketahui virus corona sudah menyebar di Thailand, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, hingga Amerika Serikat. Wabah ini diduga kuat berasal dari pasar ikan atau pasar makanan laut Huanan. Pasar tersebut diketahui kini telah resmi ditutup. Pihak yang berwenang sempat mengatakan bahwa penularan antar manusia kemungkinan tidak akan terjadi. Namun, dugaan bisa salah. Ternyata beberapa minggu setelah pasar tersebut dikosongkan, ternyata diumumkan penularan dari manusia ke manusia bisa terjadi. Dilansir dari South China Morning Post, dalam foto yang menampakkan pasar Wuhan, terlihat seekor ayam yang diikat di keranjang sayur. Ada pula telenan yang diletakkan di atas ember yang digunakan sebagai meja atau tempat memotong. Di sampingnya terdapat penjual katak. Katak-katak yang masih hidup juga terlihat masih berada dalam ember itu. Namun ada pula katak yang sudah dipotong, dagingnya disingkirkan namun diletakkan di ember yang sama masih penuh darah. Daging katak bercampur dengan daging lain yaitu ikan. Sang penjual memakai sarung tangan, tetapi sarung tangan yang dipakai adalah sarung tangan berbahan nilon yang biasa dipakai di bidang industri. Di sampingnya ada ember yang tidak dicuci serta timbangan digital yang kotor. Dalam ilmu penyakit, COVID-19 merupakan penyakit infeksius yang disebabkan oleh virus sebagai agen infeksius. Agen infeksius dapat menyebar dari inang ke inang, manusia sebagai inang atau host to host, sehingga penyebaran dikontrol melalui cara lockdown, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, dan social distancing. Beberapa stimulus ekonomi telah diluncurkan. Bahkan Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak melakukan social distancing termasuk work from home atau WFA, dan beberapa pemerintah daerah menetapkan kegiatan belajar mengajar di rumah. Usaha pemerintah memutuskan mata rantai penyebaran virus Corona 19 sudah diterapkan pada saat zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan menggunakan metode karantina. Yang dilakukan Nabi Muhammad SAW terkenal sampai ke negara-negara lain. Pada zaman Nabi pun sudah terdapat wabah, yaitu wabah taun. Wabah taun adalah kotoran yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap sebagian kalangan Bani Israel dan juga orang-orang sebelum kalian. Dirangkum dari beberapa sumber, ada 4 wabah taun yang paling berbahaya. Yang pertama adalah tahun Sirawi yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah tahun Amwas yang terjadi pada zaman Umar bin Khattab sekitar tahun 17 Hijriah, di mana wabah ini terjadi di daerah Amwas yang menyebabkan kurang lebih 25.000 kaum muslim dan muslimin meninggal. Yang ketiga ada tahun Al-Jarif yang terjadi pada masa Ibnu Zubair di Basra. Yang keempat adalah tahun Al-Ashraf. Kebijakan Rasul pun keluar dengan bersabda, jika kalian mendengar tentang
dengan cara melakukan istiadat digital. Medan jihad yang paling strategis saat ini adalah media sosial. Media sosial seperti pisau bermata dua. Jika digunakan dengan baik, maka akan menjerumuskan kita ke hal yang positif. Jika menggunakan dengan hal yang tidak baik, maka akan menjerumuskan kita ke hal yang negatif. Dalam konteks di atas sangat berkaitan dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu dengan dikeluarkannya surat edaran Komisi Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Ada 2 poin yang menjadi sorotan masyarakat, yaitu pembatasan sholat Jumat dan sholat berjamaah di masjid. Sebelum dikeluarkannya Fatwa MUI, masyarakat sudah dihebohkan dengan suatu unggahan dari beberapa oknum yang mengenai foto atau video di beberapa masjid melakukan sholat berjamaah dengan saf yang sangat renggang. Nah, hal ini menjadi kontroversi bagi para netizen. Ada yang mengambil sisi baik dan ada yang mengambil sisi negatifnya. Jika ditinjau dari sisi maqasid al-syariah, maka sudah sangat jelas bahwa saf seperti itu boleh dengan pertimbangan bahwa menjaga agama dengan sholat berjamaah termasuk ke dalam tingkatan tasiyat atau tersier. Sedangkan menjaga jiwa untuk terhindar dari penyebaran virus corona yang mematikan masuk ke dalam tingkatan daruriyah atau premier. Jangankan format saf, larangan sholat berjamaah di masjid sudah bisa ditetapkan bila keadaan seperti ini. Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI, Asrorun Niam Soleh mengatakan ada hikmah di balik peristiwa wabah corona. Salah satunya penguatan kekuatan ibadah di dalam rumah. Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadis sahihnya bahwa sebaik-baiknya ibadah sholat yang dilaksanakan oleh hambanya di dalam hal ini umat Islam, yakni sholat yang dilaksanakan di rumah. Ujar Asrorun Niam melalui keterangan tertulisnya Sabtu 23 Maret 2020. Begitu pula dengan sholat Jumat. Sholat Jumat sangatlah penting bagi seorang laki-laki, apalagi bagi mereka yang sudah balik. Tetapi ada uzur yang dapat memperbolehkan untuk ditinggalkan, nus atau keringanan atau tidak melaksanakan. Sedangkan potensi penularan COVID-19 sangatlah besar karena terjadi perkumpulan jamaah yang besar yang bisa tertular dapat mengancam jiwa. Jika sudah sangat jelas bahwa ibadah sholat Jumat di masjid boleh untuk ditiadakan. Fatwa MUI sudah sangat jelas, tidak ada larangan beribadah. Yang dikeluarkan MUI adalah larangan untuk tidak melaksanakan ibadah yang melibatkan banyak orang yang sangat berpotensi untuk penyebaran virus corona. Jadi pemerintah melakukan semua ini guna untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona yang semakin hari semakin meningkat. Bahkan sudah tercatat saat ini setiap harinya menambah yang positif menambah kurang lebih 500 sampai 1000 kasus per hari. Kabar terupdate penyebaran virus COVID-19 Selasa 9 Juni 2020 di Indonesia. Sudah terjadi kasus positif yaitu 32.003 kasus dan yang dinyatakan meninggal 1.883 kasus serta pasien dinyatakan sembuh 10.094 kasus. Segala stimulus pemerintah pun telah diluncurkan seperti lockdown, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, dan social distancing pun sudah diterapkan. Namun, perkembangan virus corona-19 ini tidak bisa dihentikan. Hari demi hari, kasus positif bertambah sebanyak 500 sampai 1000 kasus per harinya. Kegiatan new normal pun sudah diberlakukan. Bahkan transisi PSBB pun sudah diberlakukan di ibu kota, serta PSBB pun sudah tidak diperpanjang di Jawa Barat. Kehidupan pun akan kembali normal, seperti mal dan pasar sudah kembali dibuka. Semua ini dilakukan demi untuk meningkatkan perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia. Jika itu tidak dilakukan, maka ekonomi Indonesia akan mengalami kelumpuhan. Banyak orang yang di-PHK dan banyak orang yang kehilangan pekerjaannya karena adanya virus ini. Semua itu terjadi karena penyebaran virus corona-19 ini tidak bisa dihentikan. Maka dari itu, dengan memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, hanya bisa dilakukan melalui diri kita sendiri, yaitu dengan cara stay at home atau diam di rumah. Dengan Anda diam di rumah, Anda adalah pahlawan sejati. Diam di rumah adalah pahlawan sejati. Demikian review saya mengenai
materi Yusulfik dan menjelaskan tentang sedikit coronavirus atau COVID-19. Jika ada kata-kata saya yang kurang, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.